Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kajian untuk Madrasah Perempuan kali ini tentang perempuan dan ilmu pengetahuan. Kaum perempuan diciptakan oleh Allah di dunia ini agar bersama dengan para laki-laki beramal dan berjuang untuk mencukupi keperluan pembinaan masyarakat, memelihara dan memakmurkan dunia ini sebagai salah satu wujud daripada tugas Khalifatullah yang diamanahkan oleh Allah kepada manusia. Masing-masing tentunya mempunyai urusan dan pekerjaan sendiri-sendiri, walaupun banyak juga terdapat kesamaan. Kalau yang satu mengabaikan atau meninggalkan urusan dan pekerjaannya sendiri, apalagi malah mengurusi dan mengerjakan pekerjaan yang khusus bagi yang lain, maka tentunya tidak akan menjadi kerusakan dan kekacauan. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, para perempuan dalam masyarakat Islam pertama adalah para pelopor dalam segala hal. Mereka mengetahui apa yang mereka inginkan, sehingga mereka menuntut haknya untuk belajar dan mengajar. Pada suatu hari mereka berkumpul dan pergi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah mendahulukan laki-laki atas kami perempuan. Maka jadikanlah bagi kami satu hari dari dirimu." Maka Rasulullah berjanji untuk menemui dan menasihati mereka, untuk memberi pelajaran. Di antaranya yang diucapkan beliau, yang diajarkan kepada perempuan, itu bahwa tidak ada seorang perempuan yang menyerahkan 3 anak dari perempuan kecuali anak perempuannya tersebut menjadi penghalang bagi dirinya dari api neraka. Kemudian salah seorang perempuan di antara mereka bertanya, "Bagaimana kalau 2 orang?" Beliau menjawab, "Iya, 2 orang. Maksudnya 2 orang pun bisa menjadi penghalang dirinya dari api neraka." Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian di dalam hal mengajarkan, dalam menyebarkan ilmu dan meriwayatkan hadis, terutama para istri-istri Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong perempuan untuk menyebarkan ilmu dan tidak menyembunyikannya dalam segala hal, sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Ahzab ayat 34, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira." Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah kalian para perempuan dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu. Sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi maha mengetahui. Jadi para istri Rasulullah dan perempuan
yang lain pada waktu itu juga ikut menyebarkan ilmu, beberapa tema yang diajarkan terutama yang terkait dengan masalah fikih perempuan. Namun juga ada yang meriwayatkan yang berkaitan dengan apa yang mereka ketahui dari Rasulullah dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan juga kehidupan secara umum, termasuk yang terkait dengan sifat-sifat seorang pemimpin. Contoh hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Muslim, akan ada pemimpin-pemimpin yang kalian ketahui penyimpangannya dan kalian ingkari. Barang siapa mengetahui penyimpangan tersebut dan tidak terlibat di dalamnya, maka ia bebas dari dosa. Barang siapa yang mengingkari, maka ia akan selamat. Tetapi barang siapa yang ridho dan mengikuti penyimpangan tersebut, maka ia akan berbuat dosa. Kemudian istri Rasulullah yang bernama Aisyah radhiyallahu anha juga menyampaikan bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, barang siapa yang memegang urusan umatku, maka hendaklah ia bersikap lembut kepada umatku, maka perlakukanlah ia dengan baik. Barang siapa yang memecah belah mereka, maka ia akan ditentang." Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kaum perempuan sebagaimana halnya kaum pria dalam melakukan tugas atau fungsinya itu sudah barang tentu harus memiliki ilmu yang menyangkut tugas-tugas dan kewajibannya, dan tentunya harus mempelajari dengan baik tentang hal yang terkait dengan kewajibannya itu. Belajar dan mencari ilmu bagi perempuan itu jelas tidak ada larangan, bahkan Allah memerintahkan sebagaimana pada Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat beberapa derajat orang yang beriman dan yang diberi ilmu. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan masuk surga. Kemudian pada hadis Bukhari Muslim dari Muawiyah, "May yuridillahu bihi yufaqihu fid-din." Barang siapa dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka Allah memahamkan kepadanya tentang agama. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, adapun kewajiban-kewajiban yang terkait dengan ilmu yang harus dipelajari oleh perempuan utamanya, yang pertama, pengetahuan bahwa perempuan itu bukan laki-laki secara agamis dan biologis, dan malahan hal ini ditegaskan pada Quran surat Ali Imran ayat 36 ketika istri Imran bernazar bahwa jika lahir anaknya itu akan diberikan untuk mengurus Baitul Maqdis. Kemudian ternyata lahir perempuan. Maka dia menyatakan, "Walaisa dzakaru kal unsa." Bukankah laki-laki itu tidak sama dengan perempuan? Yang kedua, bahwa perempuan adalah hamba Allah yang harus berbakti dan taat kepadanya, tahu akan perintah dan larangannya, sah dan halal,
halal dan haram, tahu pula hukum-hukum rukhsah, keringanan atau kemurahan, dan hukum darurat atau terpaksa. Berkaitan dengan masalah halal haram, seperti halnya dalam urusan makanan, apa yang dimasak, kemudian kehalalan daripada cara memperolehnya harta itu, perempuan perlu selektif di dalam memberikan makanan kepada keluarganya. Yang ketiga, harus tahu akhlak mahmudah yang terpuji dan madhmumah yang tercela. Yang terpuji seperti terpercaya, benar dalam omongan dan tindakan, hak dan kewajibannya, syukur akan kenikmatan. Sedangkan yang tercela itu perlu tahu yang berkaitan dengan mengumpat dan hasud, dusta dan khianat, kufur akan nikmat, bertingkah yang patut yang tidak patut. Ini tentunya perlu diketahui oleh perempuan karena nantinya akan memberikan penjelasan, bimbingan kepada anak-anaknya. Yang keempat, mengetahui tentang ilmu kesehatan baik jasmani maupun rohaninya. Karena perempuan ya itu adalah sebagai penguat di dalam keluarga. Jadi setidaknya ilmu tentang anaknya yang ketika sakit setidaknya memiliki sedikit pengetahuan tentang masalah kesehatan. Yang kelima, memelihara dan mengatur rumah tangga serta keperluan yang bersangkutan dengan urusan keluarganya, sehingga desain rumah yang bernuansa surga itu bukan hanya dilihat dari mahal dan tidaknya perabot rumah tangga dan bangunan yang mewah dalam rumah itu, namun bagaimana perempuan memiliki keahlian, tentunya berdasarkan ilmu tentang konsep rumah yang bernuansa surga, di mana anggota keluarganya merasa nyaman tinggal di rumah itu. Yang keenam, berbakti kepada ibu bapak serta menghormati kepada yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda, dan memberikan contoh-contoh utama bagaimana komunikasi yang dilakukan kepada orang tua dengan menggunakan kaulan karimah. Kemudian ketika yang tua juga dengan yang muda menggunakan kata-kata yang kaulan layyina, yang lembut. Yang ketujuh, hubungannya yang baik dengan siapapun, juga terutama dengan suami dan anak-anaknya. Sehingga di sini diperlukan memiliki ilmu tentang tipologi pasangan, bahwa ada beberapa hal yang memang tidak bisa disamakan secara total, namun di situ dengan mengenal tipologi pasangan, tentunya di situ akan lebih memudahkan di dalam muasyarah bil ma'ruf, bergaul secara baik di dalam keluarganya. Yang kedelapan, memberi pelajaran dan mendidik kepada anak-anaknya serta keluarga yang menjadi tanggungannya. Jadi ini juga parenting, namun perempuan punya tugas untuk lebih banyak porsinya ketika memberikan pembiasaan-pembiasaan pada anak keturunannya. Yang kesembilan, mengetahui bahaya kekufuran itu apa, kemusyrikan, kemunafikan, kefasikan, kemaksiatan, ya, seperti perjudian, minuman keras, narkotika, serta kemungkaran-kemungkaran yang lain yang akan merusak dan menghancurkan masyarakat. Yang kesepuluh, banyak ilmu pengetahuan yang sangat dibutuhkan, ya, seperti ilmu jiwa, ilmu kemasyarakatan, ilmu pendidikan, seni budaya, ya. Ini karena perempuan itu akan menjadi guru bagi anak-anaknya. Nah,
Kesemuanya itu demi kepentingan pembinaan, pembangunan, dan penjagaan keselamatan agar tidak timbul fitnah dan bencana. Maka kita perlu ingat kepada pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama dalam hadis Bukhari Muslim, "Ma taraktu ba'di fitnatan adhara 'ala rijali minan nisa'i." Aku tidak meninggalkan fitnah sesudahku yang lebih membahayakan kepada orang laki-laki daripada perempuan. Jadi jangan sampai menjadi perempuan yang di situ bisa menggoda ya laki-laki. Untuk itulah maka akhlak itu perlu ditanamkan kepada perempuan. Kemudian di sisi yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dikatakan ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dunia ini adalah kesenangan dan sebaik-baik kesenangan adalah perempuan yang sholihah. Nah, jadi bagaimana perempuan itu dengan iman dan ilmunya itu akan menjadi perhiasan ya di dalam keluarganya maupun di masyarakatnya. Nah, ketika tidak memiliki ilmu, yang dikhawatirkan apa yang terjadi dalam hadis Bukhari dari Ibnu Abbas, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihi minar rijali bin nisa'i wal mutasyabbihati minan nisa'i bin rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, mengutuk kepada orang laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Kadang di sini banyak ya para perempuan, para orang tua yang karena kepingin punya anak laki-laki, maka anak perempuannya ditampilkan ya, dipacai istilahnya seperti tampilannya laki-laki. Karena kepingin anak perempuan, maka anak laki-lakinya ya kemudian dibiasakan dengan tampilan seperti ya perempuan. Nah, nantinya itu akan menjadi kebiasaan. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, dari apa yang kita bahas, maka jelaslah bahwa perempuan itu harus berbekal ilmu pengetahuan yang cukup untuk menjaga keselamatannya. Jangan sampai jatuh di lembah kehinaan menjadi permainan ya setan dan penyebab kerusakan dan kehancuran. Seperti yang dikatakan Rasulullah, an-nisa habailus syaitan, perempuan itu memang gampang menjadi jejaringnya setan. Nah, maka perempuan diharapkan sekali agar dapat turut memelihara dan menjaga serta meningkatkan martabat manusia sebagai penghuni dan pemakmur dunia ini, seiring dan sejalan dengan langkah dan gerak kaum pria yang kesemuanya itu akan bisa lebih sukses apabila dibekali dengan ilmu pengetahuan serta dilandasi dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada Quran surat Fatir, innama yakhshallahu min ibadihil ulama, hanya yang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ialah hamba-hamba yang berilmu. Kemudian pada Quran surat Al-Ankabut ayat 43, wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun. Percontohan-percontohan atas gambaran-gambaran itu kami buat untuk manusia dan tidak dapat memikirkannya melainkan orang yang berilmu. Jadi di samping orang yang berharta bisa melakukan amal jariah dengan wakafnya, maka akan bisa melakukan amal jariah pula bagi orang yang berilmu, yang ilmunya diajarkan kepada orang lain, sehingga orang lain pun lalu mengamalkan ilmu yang diberikan olehnya. Tentunya yang sangat populer dalam hadis Muslim, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Jadi kalau kita ingin berharap anak-anak kita menjadi soleh, maka para perempuan sebagai istri dan ibu berbekallah sebelum melaksanakan tugasnya
sebagai istri dan ibu, yaitu berbekallah dengan ilmu. Jadi ilmu itulah yang akan mengangkat derajat seseorang. Nah, untuk itulah maka perlunya madrasah perempuan ya untuk memahami ilmu apa saja yang perlu dipelajari itu menjadi penting untuk dilakukan di setiap tempat. Ya, tentunya ini adalah PR kita bersama ya untuk menyiapkan perempuan terlebih dahulu sebelum kita berharap generasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.